Welcome back to my channel Madi Ternika. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe sekarang. Gak ada ruginya bro. Yuhu. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Nah, kali ini gue mau mengupas sejarah makam Balung yang ada di wilayah Cilegon. Dan sekaligus gue mau cerita tentang pengalaman kawan gue yang ada di daerah sana. Nama teman gue ini sebut aja Arif ya. Nah, teman gue ini pernah tersesat di makam Balung setelah dia main dari rumah temannya. Memang harusnya kita permisi setiap kali melewati atau masuk ke area pemakaman tersebut. Makam ini salah satu makam legendaris di wilayah Cilegon, Banten. Kenapa makamnya ini dinamakan makam Balung? Asal kalian tahu, makam Balung ini sejarahnya sangat panjang. Jadi, menurut informasi yang beredar, makam Balung ini memang dulunya tempat memakamkan tulang belulang. Tulang-tulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya. Yang entah kenapa pemakaman itu harus dipindahkan. Katanya sekitar tahun 70 atau 1980-an. Gue juga nggak tahu pastinya ya, karena pada waktu itu gue belum dilahirkan. Nah, di sana itu banyak pemakaman yang harus dipindahkan ke tempat baru. Salah satu pemakaman yang dipindahkan itu adalah pemakaman yang besar di suatu kampung yang terpaksa harus dipindahkan karena akan adanya pembuatan waduk, sehingga kampung dan makam yang ada di situ itu terpaksa digusur. Nah, untuk nama waduknya kalau nggak salah Waduk Krenceng. Kalau misalkan kalian yang tahu Waduk Krenceng itu masih ada atau tidak untuk saat ini, boleh kalian komen di bawah ini ya. Setelah gua mencari data untuk perihal sejarah ini, ternyata banyak opini dari warga setempat. Nah, gua baca di salah satu media online namanya Fakta Banten, Suara Merdeka Rakyat Banten. Nah, sejarah dan misteri makam Balung. Masyarakat Cilegon khususnya kids zaman now mungkin banyak yang belum mengetahui asal usul makam Balung yang lokasinya berada di Tegal Cabe, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Ciangkil. Nggak tahu Citangkil, nggak tahu Ciangkil. Provinsi Banten pastinya, Kota Cilegon. Ada sepenggal kisah sejarah yang menarik untuk diketahui dan dipelajari oleh kita semua. Makam tersebut pada mulanya adalah merupakan makam pindahan dari beberapa lokasi pemakaman kawasan industri PT Krakatau Steel pada saat bedol desa dan dinamakan makam Balung karena pada awalnya yang dikubur di sana adalah tulang belulang. Makam Balung itu dulunya makam relokasi pada saat bedol desa yang dilakukan oleh PT KS. Jadi makam-makam dari desa yang digusur itu dipindahkan ke tempat itu yang di makam Balung itu, makanya disebut makam Balung karena yang dikuburkan di situ berupa tulang belulang dari kuburan-kuburan yang kini menjadi kawasan industri. Bambang Irawan, salah satu budayawan Cilegon, Provinsi Banten, dikutip pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018. Ada opini lain dari salah satu warga di situ. Katanya dulu mah serem, orang pada takut lewat kawasan makam Balung itu. Masih gelap, sepi Kang. Saya dulu waktu mancing pernah melihat juri di sekitar makam Balung itu. Juga di jembatannya itu, tukang ojek mah dulu kalau tengah malam pada nggak berani lewat jalan itu. Soalnya sering ada sosok cewek berambut panjang duduk di jembatan tersebut. Nah, jadi tukang ojek aja itu nggak berani untuk mangkal di jembatan itu. Mungkin sekarang mah udah terang dan ramai kali ya. Dulu mah itu sepi dan juga gelap. Nah, dari situlah gue tertarik untuk mengangkat cerita ini. Nah, kita lanjut cerita pengalaman temen gue ini, si Arif. Kemudian wilayah Waduk Krenceng itu dulunya adalah pemukiman yang terdiri dari beberapa desa. Tentu saja di dalamnya ada pemakaman. Seperti yang gue bilang tadi, akhirnya penggusuran ini terpaksa dilakukan terhadap desa-desa itu untuk dialihfungsikan wilayahnya menjadi waduk, termasuk juga pemakaman-pemakaman yang ada di kampung itu. Pemakaman-pemakaman ini mau nggak mau harus diangkat dan dipindahkan ke tempat lain. Tempat baru inilah yang dinamakan makam Balung. Sekarang gua mau cerita tentang pengalaman yang dialami oleh teman gua ini, Arif. Arif ini punya teman kecil
namanya Saipudin. Anggaplah si Arif ini ya gua punya teman namanya Saipudin. Nah si Saipudin ini teman gua waktu kecil. Gua sama Saipudin ini dari dulu udah tetanggaan. Tapi rumah kami nggak sebelahan langsung, paling melewati 2 rumah lah dari ini rumah gua, tetangga ini rumah si Saipudin gitu. Kali ini gue mau ceritain pengalaman serem sama si Saipudin ini. Kejadian ini kalau nggak salah waktu gue duduk di bangku SMP. Udah lama sih, tapi tenang, gue masih ingat setiap detail ceritanya itu. Karena ini pure pengalaman dari gue. Suatu waktu gue ngajak Saipudin ke rumah Ujang. Nah Ujang ini temen gue juga, temen Saipudin juga. Dan kita udah lama kenalan. Karena gue udah lama nggak main ke rumah si Ujang ini. Walaupun gue sama Saipudin ini tetanggaan yang deket dan temenan sejak kecil, gue SMP-nya itu beda sama Saipudin. Rumah Ujang ini nggak satu desa dengan kita. Dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh. Tegal Cabe nama desanya. Tegal Cabe ini bersebelahan dengan lokasi makam balung tersebut, di mana pemakaman umum yang gue sebut-sebut di cerita awal tadi. Jarak rumah kita ke rumah Ujang ini sekitar 30-40 menitan bersepeda. Cukup jauh, tapi perjalanannya seru, lewati sawah, kebun, perkampungan, dan ada waduk juga di situ. Tahun 90-an, daerah situ masih sangat sepi, gak sepadat sekarang. Masih banyak lahan kosong dan desa pun masih sedikit penduduknya. Jadi bener-bener masih sepi, masih kampung banget gitu. Dan pada akhirnya Saipudin ini mengiyakan ajakan gue ke rumah si Ujang ini. Dan rencananya kita berangkat setelah pulang sekolah. Masih jam 3 siang, gue sama Saipudin ini udah siap menyusuri jalan tanah membelah perkampungan, menyusuri jalan di pinggir waduk. Kita ini terus menggoyah sepeda tanpa lelah, dan angin sore juga menemani keceriaan kita berdua. Matahari yang belum bersandar di ufuk barat. Nah, hampir jam 4 sore, akhirnya kita ini berhenti di salah satu gapura berwarna putih kusam. Akhirnya gue nanya sama Li, mau lewat sini apa muter aja? Masih sore, masih terang juga, udah lewat sini aja, lewat makam. Kami diam beberapa menit di depan gapura itu. Gapura yang menjadi tanda pintu masuk ke pemakaman itu. Pemakaman besar yang sudah sering kita dengar keangkerannya itu. Akhirnya kita berdua masuk dan melewati pemakaman itu. Memang jika kita melewati pemakaman itu, kita akan lebih cepat menuju ke rumah Ujang. Ya walaupun kita bisa mengalihkan perjalanannya tidak melewati pemakaman itu, tapi lumayan memakan waktu yang sangat lama. Akhirnya kita memutuskan untuk masuk, menembus makam balung itu. Dan makam balung ini, keadaan dan situasinya nyaris seperti pemakaman-pemakaman pada umumnya. Banyak pohon besar di dalamnya, rindang menghalangi sinar matahari, menjadikan suasana di pemakamannya yang kurang terang, walaupun masih siang. Tipikal pemakaman pada umumnya, letak makamnya nggak beraturan, masih acak-acakan, barisannya nggak rapi, ya pokoknya acak-acakan lah. Sampai saat ini juga pemakaman itu masih acak-acakan, tidak beraturan. Karena baru beberapa bulan yang lalu gue datang ke makam balung ini. Nah tante gue juga yang belum lama meninggal kebetulan dimakamkan di makam balung ini juga. Gue sama Saipudin ini merinding ketakutan ketika harus masuk ke area pemakaman balung ini. Akhirnya kita berdua mengayuh sepeda dengan cepat. Keangkeran pemakaman itu sudah mulai terasa. Ditambah situasi yang sangat sepi, gak ada orang sama sekali. Sepanjang perjalanan, beberapa kali wangi bunga kamboja tercium pekat di hidungku. Wangi khas bunga kuburan. Kita berdua yang tadinya berjalan dengan santai, ketika berjalan di pemakaman, kita menjadi pendiam dan tanpa suara. Fokus mengayuh sepeda untuk cepat-cepat keluar dari area pemakaman tersebut. Makam balung ini cukup luas. Sejak kita masuk sampai keluar pun kita bisa menghitung 5-10 menitan di dalam pemakaman itu. Nah gue tiba-tiba menghentikan sepeda itu, mengerem mendadak karena melihat sesuatu yang aneh. Saipudin nanya, ada apa sih Rip? Gue sampai mau nabrak nih. Kayaknya waktu itu gak ada rumah deh. Kok sekarang ada rumah ya? Gue ngerem mendadak karena gue melihat pemandangan yang aneh. Kenapa gue merasa aneh melihat rumah itu? Karena sebelumnya rumah ini gak ada. Dan kita berhenti beberapa belas meter dari rumah itu. Dan rumah yang terlihat kosong dan gak terurus. Semak dan rumput liar tumbuh tinggi di sebagian besar halamannya itu.
cat putihnya kelihatan kusam, satu atau ada dua kaca jendela yang pecah, dan gentengnya pun dipenuhi dengan lumut. Kata Saipudin, itu mah dari dulu juga udah ada, Rip, aja yang keperhatiin. Udah yuk jalan lagi, serem rumahnya. Akhirnya gue menggerutu di dalam hati, tapi masa sih gue nggak pernah sadar kalau ada rumah di sini. Mungkin kayak Saipudin bener kali ya, gue kurang merhatiin. Gue sampai gak sadar ada rumah kosong di makam Balung ini. Dan beberapa menit kemudian kita berhasil melewati area pemakaman itu dan kita masuk ke wilayah kampung tempatnya si Ujang. Gak lama akhirnya kita sampai di rumahnya Ujang, dan gue juga nggak tahu kenapa gue merasa senang ketika berkunjung di rumah Ujang ini. Mungkin karena rumahnya sangat nyaman, rumah utama nggak terlalu besar, halamannya itu luas dan tidak berpagar, hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan barisan tanaman anak nakal. Lingkungannya pun waktu itu bener-bener masih kampung, dan biasanya menjelang maghrib itu semakin sepi. Hanya kelihatan ada orang yang berbondong-bondong ke musola untuk menjalankan ibadah maghrib. Akhirnya Ujang nanya, kalian tadi lewat mana? Lewat makam Balung apa muter? Lewat makam Balung, Bi. Soalnya kan masih siang ini, jadi kita lewat makam Balung aja. Nanti jangan lewat makam Balung dulu ya. Kenapa emang, Bi? Lagi musim anak hilang. Terus ketemunya subuh di makam Balung. Hilang gimana sih, Bi? Ya hilang aja. Katanya diculik kolong wewe atau gundurwo gitu. Terakhir kemarin anak yang tinggal di rumah itu hilang setelah isya, dan ketemu subuh di makam Balung. Gitu, jadi menurut si Ujang ini di kampungnya sedang ada keresahan. Sudah beberapa kali ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika main di luar rumah pada malam hari. Sampai akhirnya ketemu itu pun dalam keadaan lemas. Nah, setelah ketemu, menurut cerita anak-anak yang hilang itu, katanya mereka kesasar setelah masuk ke makam Balung dan tidak menemukan jalan keluar. Kata orang-orang sekitar, anak ini mungkin diculik sama kolong wewe, kalau enggak gundurwo. Itu rumor yang beredar di kampungnya ya. Tapi pada intinya anak-anak ini hilang berjam-jam, walau akhirnya ditemukan juga. Dan gue sama Saipudin cukup merinding mendengar cerita itu. Untung aja tadi nggak terjadi apa-apa ketika kita melewati makam Balung. Nanti pulangnya jangan lewat makam Balung, yuk nanti sebelum maghrib kita pulang. Ya nanti jangan malam-malam pulangnya, ngeri. Tapi ya namanya dulu waktu anak-anak, saking keasikannya main, gue sama Saipudin ini belum pulang juga. Kata si Ujang, sholat maghrib dulu, Rip, abis itu baru boleh pulang. Ya kita sebagai tamu mau gak mau harus nurut gitu. Akhirnya semakin asik kita bermain setelah maghrib itu, kita malah jadi pulangnya setelah isya. Malam sudah beranjak larut, akhirnya kita berpamitan. Ingat ya, jangan lewat makam Balung itu lagi. Mending muter aja walaupun jauh. Gue dan Saipudin pun mengangguk dan bilang iya. Iya Jang, walaupun harus melewati jalan berputar yang cukup jauh, tapi kita tetap menjalaninya. Di perjalanan kami pun sambil bersenda gurau menikmati perjalanan. Perkampungan sudah sangat sepi, nyaris nggak kelihatan satupun orang di luar rumah. Tapi memang di kampung itu sudah biasanya seperti ini, dan mungkin saja ditambah dengan peristiwa anak hilang jadi tambah sepi aja. Beberapa kali kita melewati lahan kosong yang isinya pepohonan yang besar, gak ada lampu sama sekali, gelap pekat memenuhi semua sisi. Setiap lewat lahan kosong itu, kami semakin diam tanpa perbincangan ketika mulai menyadari ada hal aneh. Waktu tempuh yang seharusnya gak lama, mungkin hanya 10 menit, kita itu belum sampai ke kampung berikutnya. Gue yang berjalan di depan sesekali melirik ke belakang melihat Saipudin. Akhirnya gue berhenti dan si Saipudin pun ikut berhenti yang di belakang gue sambil nanya, kok gak sampai-sampai ya Li? Apa tadi ada yang salah belok? Udah lanjut aja, ini udah bener kok jalannya. Akhirnya kita berdua melanjutkan perjalanan itu walaupun ada hal yang aneh. Tetap saja, udah beberapa menit tambahan kami belum juga meninggalkan kampung. Sepertinya kita berputar-putar di tempat yang sama. Sesekali gue melirik ke belakang dan terus mengayuh untuk melihat keadaan Saipudin. Pastikan kalau dia masih ada di belakang gue. Kok gak sampai-sampai ya Pud? Apa salah belok tadi? Udah lanjut aja, bener kok jalannya. Akhirnya gue mengayuh sepeda dengan cepat. Ketika sadar sudah berapa menit lamanya, enggak sampai-sampai dan enggak ngelihat ada rumah di kanan kiri itu.
hanya kelihatan lahan kosong dan isinya itu pepohonan semua. Suara gerakan sepeda itu satu-satunya suara yang terdengar di malam ini. Dan di titik ini gue mulai ketakutan, merasa cemas dan panik. Kenapa kami gak sampai-sampai di ujung kampung? Terus menerus gue mengacu sepeda dengan rasa cemas. Akhirnya gue ngerem mendadak saat melaju kencang dan melihat ke belakang. Saipudin ini gak ada di belakang gue. Ternyata gue sendirian dan gue kaget, panik, terkejut ketika menoleh ke belakang. Ternyata gue sendirian, entah berapa lama Saipudin meninggalkan gue pada waktu itu. Gue mencoba memanggil nama Saipudin, namun tidak ada jawaban. Saipudin! Saipudin! Akhirnya gue mutusin untuk mengayuh sepeda kembali walaupun tanpa arah. Beberapa detik setelah mengayuh, tiba-tiba mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya nggak jauh di belakang gue. Suaranya itu seperti langkah yang sedang berlari. Awalnya karena sangat ketakutan, gue gak berani untuk menoleh ke belakang dan gak berani mencari tahu bunyi apakah itu. Tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sambil mengayuh sepeda, gue sedikit demi sedikit menoleh ke belakang. Tahu apa yang di belakang gue pada waktu itu? Gue melihat ada makhluk tinggi, besar, hitam, sedang berlari mengikuti gue. Dalam gelapnya malam, gue masih bisa melihat jelas bentuk makhluk besar itu. Sosok tinggi besar dan menyeramkan. Panik gue semakin cepat mengayuh sepeda, melaju kencang sambil ketakutan. Saking ketakutannya sampai-sampai gue gak sadar kalau gue udah ada di posisi kampung yang gue kenal gitu. Wilayah yang baru tadi sore gue bersepeda sama Saipudin ini. Gue nyaris jatuh dari sepeda ketika tiba-tiba gue melindas gundukan tanah kuburan. Ternyata gue masih di area pemakaman yang gue kenal. Itu pemakaman Bali. Kenapa tiba-tiba gue masuk pemakaman? Dalam suasana gelap, gue mengayuh sepeda dengan cepat, dengan maksud cepat-cepat bisa meninggalkan tempat pemakaman ini. Awalnya gue masih lincah untuk menghindari gundukan-gundukan tanah ini. Tapi lama-kelamaan gue melindas kuburan tanpa disengaja. Sampai akhirnya gue kehilangan keseimbangan, lalu jatuh dari sepeda itu. Rasa sakit akibat jatuh itu tertutupi dengan rasa takut yang gue alami. Karena posisi pada waktu itu gue sendirian dalam keadaan gelap, sunyi di tengah pemakaman yang angker. Semakin ketakutan lagi ketika melihat sosok tinggi, besar dan hitam dan menyeramkan yang sejak tadi mengikuti gue. Dia berdiri gak jauh di posisi gue duduk yang sedang dalam keadaan meringis. Sosok itu hanya berdiri diam dalam gelap, seperti memperhatikan gua. Gua ketakutan, lalu berdiri dan coba berlari, meninggalkan sepeda yang tergeletak di tengah-tengah kuburan. Sampai akhirnya gua melihat bangunan rumah. Lalu gua menuju ke rumah itu dan ternyata gue mengenali rumah ini. Ini adalah rumah kosong yang gue lihat tadi sama Saipudin. Tapi karena keadaannya beda, rumah ini jadi kelihatannya bersih dan terawat. Lampu terasnya menyala walaupun sedikit redup. Lampu di dalamnya juga menyala terang, seperti ada penghuninya. Gue terus berlari menuju rumah itu. Setelah gue masuk, teras dan pekarangan rumah itu sungguh bersih dan rapi. Tapi gue masih sadar dan yakin bahwa rumah ini rumah yang gue lihat tadi sore dengan Saipudin. Akhirnya gue gak ngambil pusing. Gue tetap mau masuk untuk menghindari makhluk tinggi besar dan menyeramkan itu. Pintu depannya itu terbuka. Sambil ketakutan gue masuk ke rumah itu. Gue langsung duduk di kursi ruang tamu. Napas gue masih ngos-ngosan sambil melihat keluar. Khawatir makhluk itu masih ngejar gue. Ternyata enggak, makhluk itu enggak ngejar gue lagi. Sambil menenangkan diri dan mengatur napas, gue memperhatikan isi rumah ini. Dari tempat gue duduk, gue bisa melihat ruang tengah yang sepertinya jadi ruang makan juga. Di ruang tengah ada meja kayu besar, dikelilingi beberapa kursi, dan di atas meja itu ada beberapa piring yang berisikan makanan. Tapi ada keanehan yang baru gue sadari. Kemana para penghuni rumah ini? Piring dan makanan sudah siap saji, tapi tidak ada penghuninya. Sejak melihat rumah ini sampai gue masuk di dalamnya, sepertinya tidak ada kehidupan di rumah ini. Sepinya seperti tidak berujung, cekamnya seperti nggak akan ada akhirnya. Perlahan rasa takut kembali menggeluk erat. Gue ketakutan dan berasumsi bahwa rumah ini bukan seperti rumah biasanya.
Seperti terhipnotis, indera penciuman menangkap aroma khas, mencium aroma bunga Kamboja, di mana bunga Kamboja ini bunga khas pemakaman. Wanginya sangat kuat. Gua yang sudah sangat ketakutan semakin terkesima lagi ketika beberapa saat kemudian melihat ada gerakan di ruang tengah. Tiba-tiba di ruang tengah muncul beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga. Ada bapak, ibu, dan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Entah dia datangnya dari mana, tiba-tiba mengelilingi meja makan tersebut. Lalu mereka duduk di kursinya masing-masing seperti hendak makan malam bersama. Gue di situ terus diam dan memperhatikan mereka. Sampai akhirnya gue berpikir bahwa itu adalah ibu dari anak-anak, menoleh dan menatap gue beberapa lamanya sambil tersenyum. Ibu itu rambutnya panjang dan tergerai, mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Gua di situ hanya diam terpana ketakutan. Kemudian sosok ibu itu berdiri dari tempat duduknya, lalu bergerak meninggalkan meja makan. Dia berjalan mengarah ke tempat duduk gua yang ada di ruang tamu. Sebentar, ternyata dia bukan berjalan. Dia bergerak seperti melayang. Semakin dekat dengan jarak gua, penampilan sosok ibu ini, wajahnya menyeramkan, pucat dan tanpa ekspresi. Dia tersenyum tapi menakutkan. Dia terus mendekat dan semakin mendekat sampai akhirnya dia berhenti di depan muka gua, lalu mengulurkan tangannya dan gua panik. Tapi gua nggak bisa berbuat apa-apa. Gua hanya bisa menunduk dan menangis pelan. Nah setelah itu gua nggak ingat apa-apa lagi. Bro, entah pingsan atau bagaimana, akhirnya gue seperti tersadar karena mendengar ada beberapa orang memanggil nama gue. Gue membuka mata, ternyata gue sedang berada di dalam rumah gelap yang tadi sore gue lihat itu. Dan di sini gue teriak keras, berharap orang lain itu mendengar suara gue. Gak lama kemudian beberapa orang masuk ke dalam rumah, lalu akhirnya gue sadar kalau beberapa orang itu salah satunya orang tua gue. Syukurlah akhirnya gue bisa keluar dari teror yang menyeramkan ini. Jadi menurut cerita Saipudin, ketika gue pulang dari rumah Ujang itu, gue mengayuh sepeda dengan cepat sampai-sampai Saipudin ini tidak bisa melihat gue lagi. Dan kata Saipudin, gue tiba-tiba menghilang di kegelapan. Kata Saipudin, gue gak berani masuk ke makam balung itu. Jadi menurut Saipudin, ketika pulang dari rumah Ujang itu, tiba-tiba gue mengayuh sepeda dengan cepat sampai-sampai Saipudin ini ketinggalan dan kehilangan gue. Kata Saipudin, gue masuk ke makam balung itu. Akhirnya dia memutuskan pulang mencari pertolongan, memberi kabar kalau gue hilang di makam balung. Setelah itu orang tua gue dan beberapa tetangga lainnya langsung mencari gue sampai akhirnya ditemukan di rumah kosong itu di jam 1 malam. Jadi setelah pulang dari rumah Ujang itu, gue mengayuh sepeda dengan sugesti gue karena ketakutan. Jadi karena ketakutan akhirnya gue mengayuh sepeda dengan cepat sampai-sampai teman gue yang di belakang ini ketinggalan. Nah saat gue masuk ke pemakaman udah mulai gak sadar itu sebenarnya. Jadi dalam cerita ini gue pada waktu itu melaju dengan cepat karena ketakutan. Ya gimana menurut kalian dalam cerita ini? Serem gak? Kalau serem bilang apa? Ih serem. Oke, thank you banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga. Dengan cara klik tombol subscribe, kalian udah mendukung gua untuk membuat konten-konten menarik di dunia digital kali ini. Mari Putra Negara cabut.